Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anshur wahfadhu ayyid nahdlatal watan fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi syurutit tayammum. Pasal penjelasan tentang syarat-syarat tayammum. Syarat sah ini ya. Kalau kemarin video sebelumnya syarat boleh. Ini syarat sah. Syurutut tayammum asyaratun. Syarat-syarat tayammum ada 10. Yang pertama ayyakuna biturabin. Harus menggunakan debu. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah menggunakan selain debu. Berbeda dalam mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Imam dalam pendapat mereka memaknai Al-Quran tentang tayammum, itu ada ayatnya, nanti silahkan dicari. Itu beliau memaknai segala yang terhampar di bumi, maka boleh digunakan tayammum. Boleh di tembok, boleh di kaca, boleh di batu, dalam mazhab Maliki atau mazhab yang lainnya. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i harus menggunakan debu. Tidak boleh tidak ada pakai jok pesawat, tidak ada pakai tembok, jendela, kaca. Tidak bisa dalam mazhab Syafi'i. Wa ayyakunat turabu tahiron. Yang kedua, debunya harus suci. Maknanya dia yakin bahwa tidak terkena najis. Kalau dia sudah lihat jelas-jelas di situ ada najis, ya sudah tidak bisa lagi debunya dipakai. Wa alla yakuna musta'malan. Debunya tidak mustakmal. Ini sama seperti air. Debu juga harus tidak mustakmal. Tapi terkadang sebagian ada yang salah paham. Sama seperti air juga ada yang salah paham. Air yang mustakmal itu bagaimana? Jadi ada sebagian ketika ada air sedikit di gelas misalkan, kemudian dimasukkan tangannya, itu dibilang mustakmal. Padahal itu tidak mustakmal. Walaupun diaduk-aduk 1000 kali, tidak mustakmal. Walaupun air hanya segelas kemudian dimasukkan tangan di situ, itu tidak mustakmal. Yang mustakmal kalau dia niat berwudu kemudian memasukkan tangannya ke gelas itu. Sama tayammum, yang mustakmal itu yang sudah dipakai untuk mengusap wajah dan tangan. Adapun ketika seseorang meletakkan tangannya di tempat yang ada debunya, di tanah yang berdebu, kemudian dia angkat, di situ nanti boleh lagi ditaruh tangannya di tempat tadi dia mengambil debu. Lalu yang mustakmal itu yang terjatuh dari mukanya itu loh, itu yang mustakmal. Adapun tempat mengambil debunya, walaupun 1000 kali diambil di satu tempat, itu tidak mustakmal namanya. Wa alla yukhalit tahu dakikun wa nahuhu. Tidak boleh bercampur dengan tepung atau selainnya. Sama seperti air. Air juga ketika bercampur dengan benda suci kemudian merubah warna air menjadi perubahan yang parah, juga tidak sah. Begitu juga dengan tayamum. Juga bukan hanya tepung, tidak boleh juga dicampur dengan pasir. Beda halnya ketika menemukan pasir yang berdebu, ini boleh. Tapi kalau debu dicampur pasir, tidak boleh, tidak sah. Wa ayyaksidahu, dia harus bertujuan mengambil debu. Jadi kalau dia duduk-duduk kemudian ada angin besar membawa debu, kemudian debunya menempel di mukanya sendiri gara-gara angin, kemudian dia sudah, saya niatkan saja ini tayamum, tidak sah. Harus dia mengambil
debu dia niatkan. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Dia harus mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali pukulan. Ini wajib. Tidak bisa dengan hanya 1 kali. 1 kali pukulan untuk wajah dan 1 kali pukulan untuk tangan. Kemudian nanti ketika mengusap tangan, kalau ada cincin atau jam, maka wajib dilepas. Ketika mengusap wajah, tidak wajib dilepas cincin atau jam tangannya. Tapi nanti ketika sampai di mengusap tangan, kalau ada cincin atau jam, wajib dilepas karena menghalangi debu. Beda dengan berwudu. Berwudu pakai jam tangan, pakai cincin, sunnah dilepas karena bisa masih dialirkan airnya, dilonggar-longgarkan kan. Wa ayyuzila an-najasata awalan. Sebelum bertayamum, dia harus menghilangkan najis terlebih dahulu jika ada. Tapi kalau seandainya ada najis kemudian tidak bisa dihilangkan, juga tidak ada air, plus di saat itu sudah masuk waktu sholat dan mau habis waktu, maka dia wajib sholat tanpa tayamum, tanpa berwudu. Tetap wajib sholat. Ada kaidah, sangat penting kaidah ini. Jadi semua sholat yang dikerjakan tidak terpenuhi syarat sholat dengan sebab uzur, maka sholatnya tetap sah, akan tetapi wajib diulang. Syarat sholat bagaimana? Syarat sholat ia bersih dari najis. Syarat sholat ia harus berwudu. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, tapi dengan adanya uzur, dengan catatan adanya uzur, maka sholat itu tetap sah dan wajib diulangi. Tidak menghadap kiblat, ada uzur tidak menghadap kiblat, maka sholatnya sah, tapi nanti wajib diulangi. Kecuali tidak wajib diulangi kalau yang tidak terpenuhi itu tidak ada pakaian. Kalau tidak ada pakaian, sholat tidak memiliki pakaian dengan sebab uzur, ini tidak perlu diulang. Kalau syarat yang lain harus diulang semua, kecuali tidak ada pakaian. Misalkan dia tinggal di hutan, mungkin tidak ada untuk menutup auratnya, maka sholat aja dan tidak perlu diulang kalau memang tidak ada pakaian. Wa yajtahida fil qiblati qablahu. Sebelum dia bertayamum, dia harus menentukan arah kiblat terlebih dahulu. Cara menentukan arah kiblat itu ada 4 cara. Yang pertama, melihat langsung ke Ka'bah. Tentunya ini bagi orang yang tinggal di sekitaran itu. Maka dia wajib ikuti arah Ka'bah itu. Yang kedua, caranya adalah mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Misalkan contoh, Ka'bah ditutupi dengan gunung, dengan bukit. Kemudian di atas bukit ada orang. Kita di bawah bukit. Kita tentu tidak melihat Ka'bah. Lalu bagaimana ini? Kita tahu arah kiblat, maka ketika seseorang itu mengatakan, oh di sini arah kiblat, orang yang di atas, maka kita harus mengikuti orang itu. Yang ketiga, dengan cara ijtihad. Nah ini, dengan cara ijtihad. Ijtihad itu pun ada caranya. Kalau orang Indonesia, karena kita tinggal di garis khatulistiwa, ijtihad kita itu mudah. Tinggal cari utara. Jadi begini, tinggal cari utara dan selatan. Sudah ketemu utara dan selatan, maka ambil barat. Ketemu barat, lurus, pas ke barat, kemudian agak serong ke kanan sedikit. Nah, itu sudah kiblatnya orang Indonesia. Ya, makanya
sering terjadi kesalahpahaman ketika sudah ada masjid. Masjid itu sudah ditentukan itu kiblatnya. Jangan lagi diserongkan ke kanan karena dia tahu cara menentukan kiblat, akhirnya dia ketemu masjid lagi diserongkan ke kanan. Tidak, itu sudah orang yang ahli yang menentukan kiblat masjid itu. Sudah, ikuti masjid. Jangan malah nyerong ke kanan. Seperti itu. Kemudian cara yang keempat adalah mengikuti kemana arah masjid. Itu cara menentukan kiblat. Tapi kalau di hutan sekarang, tapi apa ya, HP sudah ada. Saya rasa mungkin jarang sekali orang tidak tahu arah kiblat karena HP kan ada. Di situ pun ada kiblat. Wa yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Syarat selanjutnya adalah bertayamum itu setelah masuk waktu sholat. Misalkan zuhur, sudah masuk azan zuhur, baru dia boleh bertayamum. Tidak sah bertayamum kalau belum masuk waktu sholat. Wa yatayammama likulli fardin. Dia harus bertayamum, satu tayamum untuk satu kali sholat fardu. Misalkan dia berpergian, musafir, menjamak sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur untuk satu kali tayamum, sholat asar untuk satu kali tayamum. Tapi kalau sholat sunnah boleh 1000 kali. Walaupun 1000 kali rakaat tidak apa-apa kalau sholat sunnah. Nah, ini pembahasan tentang apa ini tadi? Ya, syarat tayamum. Nanti kita lanjutkan pembahasan fardu tayamum. Mungkin sampai sini dulu. Akhirul kalam. Allahumma fiqhul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.